Obat bahan alam atau herbal itu bisa bahan satu, bisa ramuan, bisa juga bentuknya udah produk itu ya kayak kita lihat udah di kapsul gitu, udah cairan untuk herbal. Jadi dan juga bisa, nah ini saya garis merah tuh. Jadi herbal itu atau obat bahan alam bukan cuma tumbuhan, tapi juga ada hewan, ada jasa ternik. Nah, kita tahu tumbuhan ya tumbuhan lah dari tanaman gitu kan. Kalau hewan ya kita tahu ada ikan gabus, ada ikan sidat, ada gamat, ada cacing tanah dan sebagainya. Jasa ternik tuh kita kayak tahu spirulina gitu kan, ganggang, kemudian mineral tuh kayak belerang, zinc atau bahan lain. Nah, yang itu sudah turun temurun atau secara ilmiah. Nah, di sini kan definisinya menurut undang-undang yang baru tidak hanya untuk pemeliharaan, tapi juga untuk peningkatan kesehatan, pengobatan juga bisa gitu kan. Jadi pencegahan penyakit. Jadi istilahnya kalau kita lihat garis di bawah itu, jadi penggunaan obat bahan alam Pak Erik, itu tidak hanya untuk orang yang sakit. Karena pasarnya orang sakit, orang sakit kan lebih sedikit dibandingkan orang sehat. Lebih banyak orang sehat dibandingkan orang sakit. Sehingga pasarnya obat bahan alam atau herbal itu luas dibandingkan maaf ya obat-obat ya konvensional itu kan ya pasarnya memang kebanyakan dari orang sakit. Tapi kita orang sakit bisa, orang sehat ada. Nah ini diakui oleh peraturan Permenkes atau Undang-Undang Kesehatan dan BPOM. Jadi aturan undang-undang maupun peraturan BPOM itu definisinya sudah diakui. Jadi pasarnya, jadi penggunaannya tidak hanya orang sakit tapi juga orang sehat, tidak hanya orang sehat tapi juga orang sakit, tidak hanya untuk pemeliharaan pencegahan penyakit tapi juga untuk pengobatan. Nah itu di sini definisi ini lebih lengkap dibandingkan definisi yang yang terdahulu. Lanjut saja Mas. Nah ini ya sekilas gambarannya. Jadi memang kalau kita tahu ya tanaman obat itu yang memang luar biasa, dari atas sampai bawah, dari namanya bunganya seperti cengkeh bisa digunakan sampai akarnya gitu kan. Baik seperti contohnya ada jahe, bawang ya, tapi memang beberapa tanaman ada yang dibatasi, nggak bisa semuanya dipakai gitu kan. Nah tapi tumbuhan itu yang jadikan obat bahan alam itu banyak sekali itu bagian-bagiannya. Lanjut saja Mas. Nah slide-nya. Nah, ini yang tadi dari hewan, mineral, contoh-contohnya. Lanjut lagi saja. Jadi ada zinc biasanya. Nah, sekarang ini banyak sekali Pak Erik, Pak Angga, dan juga teman-teman yang menggunakan bahan alam, Pak Erik, menggunakan herbal. Jadi tidak hanya kita terbatasi dengan yang diminum atau yang dimakan saja. Gitu kan. Sekarang itu seperti pasta gigi. Ini saya bukan endorse ya Pak Erik, Pak Angga. Jadi ini cuma memberikan contoh aja biar permudah pemahaman. Pasta gigi aja, pasta giginya herbal sekarang. Obat, ada obatnya herbal. Sabun cuci piring